بهم إلى رحمة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال. Telah berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam kalam hikmahnya, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abdan. Tidaklah kamu mencintai sesuatu kecuali adalah yang kamu cintai itu akan memperbudakmu atau menjadikanmu sebagai budaknya. Setiap apapun yang kita itu mencintainya, maka yang kita cintai itu akan memperbudak kita. Bukan kita yang memperbudaknya, tapi yang kita cintai malah sebaliknya memperbudak kita. Bahasa kerennya bucin, budak cinta. Kalau kanak-kanak ngerti bucin, yang pura-pura wallahu a'lam. Nah, bucin atau budak cinta ini akan menghambat jalan orang tersebut kepada yang sebenar-benarnya yang ia wajib mencintainya. Tergantung kepada apa yang ia cintai, maka yang ia cintai itu akan memperbudaknya. Kalau dia cinta kepada Allah, maka dia jadi budaknya Allah, jadi hambanya Allah. Kalau dia cinta kepada Rasulullah, maka dia jadi budaknya Rasulullah. Kalau dia cinta lawan dunia, maka dia jadi budaknya dunia. Di dalam hadis qudsi Allah pernah menyebutkan, ujar Allah, ukhdumi, berkhadamlah kepadaku. Biarlah itu bermasalah hadis qudsi, ada yang ingat? Ya dunia, istakhdumi. Ya dunia, siapa yang menuntut menjadi
budakku wahai dunia. Maka ujar Allah memerintah kepada dunia, ukhdumi, maka berkhadamlah, menjadi budaklah kepadanya. Orang yang mencintai aku, ujar Allah, maka dunia akan menjadi budaknya. Kebalikannya, orang yang mencintai dunia, maka dunia yang akan memperbudaknya. Maka itulah ini hadis qudsi, redaksinya berubah. Ukhdumi man khadamani. Maka itu, ya dunia, ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, jadilah budak bagi orang yang menjadi budakku. Jadilah budak kepada orang yang mencintaiku, ujar Allah. Tapi ustukhdumi, perbudaklah dia. Hamba yang mana? Hamba yang man khadamaki, yang menjadikanmu adalah budak sebagai dirimu. Artinya apabila orang itu mencintaimu, wahai dunia, perbudak dia, persulit dia. Maka kalau sudah dipersulit yang namanya dunia, ini yang dikhawatirkan tak masuk lawan kelompok yang ada di dalam Al-Quran. Allah klasifikasikan cinta orang yang menandingkan cintanya dengan Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah. Dan di antara manusia itu ada yang menjadikan selain Allah itu andada sebagai tandingannya. Yuhibbunahum, mereka itu mencintai selain Allah tadi ka hubbillah, sebagaimana mencintai kepada Allah. Sama posisinya, cintanya lawan Allah kayak ini, cintanya lawan selain Allah maka ini disamakannya. Ya kan, ini disamakan kan. Bukannya artinya Allah di bawah cinta daripada yang apa yang cintai. Ini sama, umpama dia cinta dunia 50%, cinta lawan Allah 50%, ya kan? Maka mereka itu adalah orang-orang yang termasuk klasifikasi yang tidak akan bisa sampai kepada cintanya Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Karena orang yang beriman itu cintanya optimal, maksimal, dahsyat kepada Allah. Jangan pun yang namanya menyaingi di atas daripada cintanya kepada Allah. Sama saja 50-50, cinta kepada ini 50%, cinta kepada Allah 50%, ya kan? Itu kadada bagi orang yang beriman. Karena orang yang beriman dia akan mengutamakan, melebihkan dan menghilangkan daripada segala cinta selain Allah. Maksimal cintanya hanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina idh zalamu. Dan jikalau orang-orang zalim itu melihat, jadi disebutkan orang yang menandingkan cintanya dengan Allah, cinta kepada selain Allah dengan cintanya kepada Allah, itu disamakannya. Itu adalah termasuk orang yang zalim. Walau yaral ladzina idh zalamu, apalagi idh yarawna al'adzab annal quwwata lillahi jami'a. Maka mereka akan melihat adab Allah yang bersengatan, dan sesungguhnya kekuatan itu penuhnya, maksimalnya hanya milik Allah. Wa annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul adzab. Dan sesungguhnya Allah adalah sang pemberi siksa yang sangat dahsyat. Waliyadzubillah. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah wa athakumullah, orang yang menyamakan cintanya kepada Allah dengan kepada yang lain, yaitu termasuk orang yang zalim. Ala la'natullah ala zalimin. Ketahuilah laknat Allah itu bagi orang yang zalim. Dalam ayat yang lain disebutkan lagi, falladzina yaqulu fanaqulu lilladzina zalamu dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum
biha tukadzibun. Maka kami katakan orang yang zalim itu akan diberikan rasa siksa, zuqu adzaban nar, yaitu siksa daripada api neraka. Yang mana sebelumnya dia mendustakannya. Yang dulu dikasih tahu bahwasanya orang yang menyamakan cintanya kepada Allah dengan objek yang lain, dengan hal yang lain, dengan makhluk yang lain, itu kalian sudah termasuk orang yang zalim, dan orang yang zalim akan ditimpakan sakitnya, panasnya daripada api neraka. Jadi maka bilang ada kehitungan lah dalam hati mau utamakan cinta selain Allah. Cinta kepada harta, kepada keluarga, kepada pangkat, kepada selain Allah. Itu apabila tidak dikaitkan karena cinta Allah, maka dia pasti akan mendahulukan cinta selain Allah ketimbang cinta kepada Allah. Kenapa kita disuruh mencintai bagian harta yang dititipkan oleh Allah? Karena kita cinta kepada Allah, dan bukti kita cinta kepada Allah dengan dikasih harta kita diserahkan, digunakan, dijalankan di jalan yang dimaunya atau yang dikehendakinya oleh Allah. Kayak biar juga tuh, ya kan? Melihat orang yang menjadi budak cinta, si laki-laki jadi budak cintanya si bini, ujar bini dia ikut. Bahkan kegiatan apa saja pun lagi dapatnya si bini, ada kawan, pokoknya ini urusannya bini itu lah. Yang bini aku ini budak cintanya si bini. Kalau dia ngerti bahwasanya dia cinta kepada Allah, lalu dititipkan bini dan anak, dia jalankan anak bininya di jalan maunya Allah, bukan di jalan maunya bini, bukan di jalan maunya si anak. Kalau kita laki-laki ikut apa aja bini, mending kita terus saja jadi kepala rumah tangga, bini aja jadi kepala rumah tangga. Jamaah. Kalau bahasa orang nelayan kata-katanya sudah pistolnya ya, dan mulai malam. Itu bahasa orang bahaya, Pak. Ya Allah, mau sampai kapan diperbudak cinta? Mau sampai kapan? Kita harus punya prinsip. Kita harus punya cinta mati kepada Allah, cinta mati kepada Rasulullah. Kenapa kita wajib memelihara anak? Ingat, karena kita cinta kepada Allah, bukan karena cinta kita kepada diri kita. Kalau kita hanya karena cinta kepada diri kita, apa bedanya orang kafir juga cinta kepada dirinya? Kalau kita hanya mengandalkan cinta kita kepada diri kita, apa bedanya cinta binatang yang jantan kepada betinanya? Tidak ada bedanya, sama, memiliki cinta insting untuk memelihara, sama. Yang menjadi bedanya Bapak Ibu, ketika kita cinta kepada Allah, oleh karena kita cinta kepada Allah, kita harus mengarahkan bini anak kita juga cinta kepada Allah. Bukan sebaliknya kita yang mengarahkan diri kita untuk meneruskan apa yang diinginkan oleh yang kita cintai yang selain Allah. Membahayakan. Berapa banyak laki-laki yang bucin karena bininya, bahkan aku jadi perampok demi bininya, bahkan aku jadi koruptor, itu kan bernambah. Padahal menghadap bahasa aslinya jadi maling rakyat. Ya, berapa banyak seorang laki-laki jadi maling rakyat karena pengaruh bininya. Jadi kalau laki pian cinta kepada biang itu karena Allah, maka cinta pian itu akan diabadikan oleh Allah sampai ke surga. Cinta laki pian itu akan diabadikan oleh Allah sampai ke surga.
Ya Allah, contoh aja deh, kita punya lagi cinta-cintanya lawan satu barang, anggap aja haraguan lah. Kalau haraguan itu lain barang lah, burung umpama haraguan burung, lain burung yang itu lain. Haraguan burung, masya Allah, namun burung pertama kali yang dilihat adalah burungnya. Ada baduli belum tergosok giginya, ada baduli giginya belum mandinya, ada baduli giginya belum makannya. Bangun murid langsung lihat burungnya. Lain burung yang itu lain kan? Karena cinta itu menarik seseorang kepada yang dia cintai. Cinta itu akan memperbudak orang yang mencintai. Ingat, apapun yang kita cintai di dunia ini itu akan menjadi raja, artinya memperbudak kita. Kalau kita mencintai di dunia ini kepada Allah, maka Allah adalah raja kita dan kita budaknya Allah. Tapi kalau kita mencintai selain Allah, maka apapun yang selain Allah itu akan memperbudak kita, dan kita akan kerepotan untuk menuju jalan selamat. Karena setiap yang memperbudak kita itu akan mengarahkan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dunia menginginkan kita untuk apa? Untuk tidak sampai kepada jalan selamat di akhiratnya. Karena dunia disebutkan dalam hadis, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu yang Nabi terlaknat. Dunia itu terlaknat. Arti terlaknat di sini jangan sampai kita mencintainya. Kita hanya menjadikan dunia sebagai fasilitas transit kita sebelum menuju perjalanan sebenarnya. Di transit ini kita disuruh oleh Allah melakukan apa saja yang dimaunya, yang dikehendakinya, bukan yang dikehendaki atau yang diingini oleh nafsu kita atau yang diingini dan dimaui oleh dunia. Apabila kita mengikuti maunya Allah, kehendaknya Allah, menjadikan dunia ini dengan jalan yang dimaunya atau dikehendakinya, maka kita akan sukses di jalan kita menuju jalan kehidupan setelah dunia ini. Itulah harapan orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa astaghfirullah. Orang lagi sayang-sayangnya lawan hartanya umpama, maka pas lagi sayang-sayangnya dengan hartanya, bukan saja di pikirannya itu harta, bukan saja di hatinya itu harta, bahkan dimanapun dia berada, dia tidak akan bisa pisah dengan hartanya. Ditarik, dipaksa untuk berpisah dengan hartanya, dia akan merasa seperti kehilangan nyawa. Karena orang yang sudah mencintai sesuatu, maka yang dicintai itu adalah sebagian dari nyawanya. Apabila dipisahkan daripada orang yang dicintainya, maka sama halnya seperti dipisahkan antara dirinya dengan nyawanya. Sakit perih rasanya. Dan orang yang mencintai Allah tidak akan terpisah. Kenapa? Karena Allah abadi selama-lamanya. Jadi kalau mencintai selain Allah pasti akan terpisah. Ujar malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar malaikat Jibril? Ahbib ma syi'ta, ya kan? Wahbib ma syi'ta, cintailah sekehendakmu wahai kekasihku Muhammad. Fa innahu mufariqun, karena sesungguhnya setiap yang kau cintai pasti akan terpisah. Silakan kamu mau cinta apa aja di dunia ini wahai kekasih Muhammad, tapi ingat suatu saat yang kau cintai pasti akan berpisah, kecuali cinta kepada Allah. Ya, biar cinta sama anak bisa berpisah, supaya berpisah bahwa anak itu sama-sama cinta kepada yang tidak bisa berpisah. Kaitkan kepada zat yang tidak akan pernah hancur selama-lamanya.
Jangan dikaitkan cintanya kepada dunia, jangan dikaitkan cintanya kepada sesuatu yang bisa hancur. Itu dalam hadis qudsi Allah pernah memerintahkan dunia untuk para kekasihnya, ya dunia muri ala awliyati. Wahai dunia, jadilah pahit bagi perasaan wali-waliku. Jadilah engkau pahit buat wali-waliku. Allah sebutkan kepada dunia, dunia itu jangan sampai menjadi manis buat para wali-waliku. Jadi orang yang merasa nikmat dengan dunia ini adalah orang yang memang waliyatubillah jauh daripada cintanya Allah. Nauzubillah. Kayak yang kedua, ya sisi barang kalau tidak dicintai, ya gunakan sewajarnya. Ya. Tapi kalau sudah dia cintai, dibungkus, dianggap di tempat yang paling mewah. Bayangkan polpen yang ada harganya, anggap aja harganya 5.000 atau 10.000. Kalau ini sudah dicintai, pandangannya bisa melebihi daripada 5.000 atau 10.000. Ditaruhnya di tempat yang tinggi, di boxnya, dikasihnya perhiasan dan sebagainya. Kenapa? Karena apabila sudah dicintai, barang yang murah pun akan menjadi mahal menurut pandangannya. Ya. Kalau gini Pak, ingatkan, bukan kita kata boleh beramian, bukan kita kata boleh berjalan, bukan kata boleh, tapi ingatkan, kayak apa perjalanan yang disenangi Rasulullah, kayak apa perjalanan yang disenangi Allah, bukan yang perjalanan disenangi oleh bini, bukan perjalanan yang disenangi oleh anak, bini anak. Kita sebagai laki harus mengarahkan jalan yang dikehendaki, yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Jangan kita menurunkan nafsu ini pun diturunkan ke habiskan. Makin diturunkan sampai ke Tuhan, semakin menjadi-jadi. Ya Allah, kalau tahun baru bukannya kata budi, biar beramian. Silaturahim, bulan bukan tadarus, silahkan. Tapi katakan jangan ditasyabuhkan dengan gawian mereka. Umpama malam baru dia berhubungan di kampung bermasakan, silahkan. Tapi kalau perlu nunggu jam 00, apaan nunggu jam 00? Yang kuningan baru masakan, makan kalau kanyang, kuningan, iya kan? Usah buyur, ada jam 00. Ujung-ujung ada jam 00 melayur perkataan. Ya Allah. Habis itu pulang, ada kegiatan-kegiatan mereka yang mana mereka sudah menjadikannya rutinitas bagi malam liburan mereka. Kita kondisikan malam liburan kita. Coba lihatlah dulu di zaman Presiden Gus Dur kan, Jumat itu hari libur. Kalau ada saya, Ramadan libur. Kenapa? Karena ingin menyelaraskan liburnya orang Islam dengan liburnya mereka yang bukan Islam. Artinya sama-sama punya hak libur. Di Arab itu liburnya malam Jumat. Jumat itu liburnya karena keadaan yang sama dengan liburnya orang sebelah. Ditarik Matramot liburnya malam Jumat liburan sekolah. Kenapa? Karena keadaan pun sama dengan liburan mereka orang sebelah. Bukan berarti kita itu kadang boleh berbau bersosial, silahkan. Tapi ketika sudah masuk malam-malam kegiatan mereka, sebagaimana mereka tidak pernah memaksakan diri berbau di malam kita, maka hendaknya kita juga jangan ikut memaksakan diri berbau di malam mereka. Toleransi itu kan saling memahami, bukan memaksakan diri untuk harus mengikuti. Contoh, malam hari raya kita, mereka tidak pernah memaksakan berbau di malam hari raya kita. Dan kita pun tidak pernah mengajak mereka untuk harus
mengikuti malam takbiran kita, dan mereka tidak mengikuti malam hari raya kita kan tersinggung, ya kan? Karena ini yang disebut dengan lakum dinukum waliyadin. Begitu juga ketika datang malam peringatan mereka, kita kan usah umpan berbau, umpan mencampuri malam bubuhan-bubuhannya. Kada supat tadi sampai bubuhannya. Ada yang di zaman Islam. Kita aja kada pernah umpan bubuhan di malam bubuhannya. Bubuhannya umpan bubuhan di malam kita. Sian dulu. Jamaah, di mana harga diri kita sebagai muslim? Mereka aja tahu diri, oh ini bukan malam perayaan kita, ujar mereka. Mereka kan umpat-umpat mencampuri. Mereka memberikan kekhusyuan di malam lebaran kita. Mereka memberikan seluas-luasnya perayaan kita. Tidak pernah ikut campur di dalam kegiatan kita. Masa malam tahun baru yang membanyaknya merayakan orang kita? Jemaah. Dibolehlah Ustaz mengucapkan selamat tahun baru. Jangan selamat tahun baru, selamat malam, selamat siang, silahkan. Ya Pak, yang ada boleh itu apabila kita meyakini selamat tahun baru itu adalah perayaan mereka, itu adalah perayaan dia. Nah, itu yang ada boleh. Kalau dia sekedar mengucapkan selamat, umpama selamat tahun baru ujar dia, tapi dalam hati dia hanya sekedar selamat pagi, selamat malam, selamat siang, ya silakan. Tapi kalau sudah meyakini mengucapkan selamat tahun baru itu yang mengucapkan selamat hari raya mereka, nah ini yang ulama berbeda pendapat. Yang lebih banyak ulama kita mengatakan tidak boleh, walaupun ada yang membolehkannya. Tapi unsur kebolehannya itu pun tergantung kepada niatnya. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Ini hadis hafal Anda hadis ini. Ya, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia digolongkan sama kaum tersebut. Saya melawan Nabi Muhammad, tapi melakukan gawian yang ada disenangi Nabi Muhammad. Contoh Nabi Muhammad itu kada senang dengan tasyabbuh. Hari Asyura, kenapa beliau jadikan ada Tasu'a? Nabi mengatakan la in baqitu ila qabil asuman tasi'. Jika seandainya aku panjang umur sampai tahun akan datang, maka aku jadikan Asyura ini dengan tambahan Tasu'a, puasa di hari ke-9. Buat apa khaliful Yahud? Untuk menyalahi perbuatan Yahudi. Padahal Asyura itu sudah jelas-jelas Nabi melakukan ibadah puasa syukur Nabi kepada Allah atas selamat para nabi-nabi yang dahulu. Tidak salah beliau melakukan di Asyura. Tapi ketika ada yang mengatakan itu gawian mereka dan dikatakan menyerupai gawian mereka atau tasyabbuh dengan gawian mereka, maka Nabi kada hakul menambahi sedikit dengan Tasu'a. Contoh lagi kiblat kita asalnya ke Aqsa. Nabi diejek-ejek oleh Yahudi. Muhammad katanya membawa agama Islam, itu punya ajaran tersendiri yang beda dengan ajaran kami. Kok kenapa kiblat kami ikut kiblat kami? Ujar Yahudi. Nabi kita diabadikan di dalam Al-Quran, di mana ujar Allah qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami melihat wajahmu wahai kekasihku Muhammad yang selalu melihat ke langit, artinya selalu meminta permintaan yang sama. Di dalam tafsirnya apa permintaan Nabi? Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang Nabi itu menginginkan kiblat yang dari Aqsa ini pindah ke Masjidil Haram. Lalu Allah kabulkan keinginan Nabi dengan ujar wa fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, pindahkan wajahmu kiblatmu ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena hendak tasyabbuh. Karena memujuk cinta lawan Nabi, ya kan? Kada pun menyakiti hati Nabi.
apalagi membawa komplotan pula untuk menyakiti hati Nabi, membawa rombongan pula untuk menyakiti hati Nabi. Seorang aja tuh membuat itu sudah salah, membawai pula orang untuk berbuat menyakiti hati Nabi. Jadi silakan Bapak Ibu berbahagia, bergembira, tapi sesuaikan bahagia dan gembiranya dengan Nabi Muhammad. Jangan kita berbahagia di atas lukanya Nabi Muhammad. Jangan bergembira di atas penderitaan Nabi Muhammad. Siap sini uyuh-uyuh memperjuangkan iman dan Islam ini, kita lukai lagi dengan sesuatu yang tidak disukai beliau. Pak Bu, umpama dulu kita pernah kayak itu, sudah ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah tahu jangan lagi. Masa sudah tahu masih aja. Nah ini namanya orang-orang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi intinya hendak bahagia silahkan, hendak gembira silahkan. Sesuaikan kegembiraan Nabi Muhammad, sesuaikan kegembiraan yang diridhoi oleh Allah. Dulu kita kada paham lah, masih kanak-kanak, kita kulitan umpama anggap aja itu wala jangan perjalanan di malam tahun baru. Aku kadang ketujuh walau ini memaksakan perjalanan di malam tahun baru. Bahagia hati si walau, tapi saya menderita hati orang tuanya. Apa gunanya bahagia hati si walau, tapi orang tuanya menderita sedih dan kecewa atas kegembiraan? Apa untungnya? Saat ini pulang si walau sudah punya anak. Anaknya umpama hendak berjalan, baru merasa kayak ini rasanya kuitan. Kada ridho melihat anaknya berbaur dengan hal yang kada baik. Takut kalau pindah keserempet. Iya kan, keserempet itu macam-macam. Seorang sudah melakukan hal yang baik, menjaga daripada hal yang mungkar, tapi yang namanya berbaur dengan yang kada baik, ada saja terpalit-palit dan kada baik. Ada saja terpalit dan kada baik. Saya buktikan aja mungkin berjalan kepada orang berjual iwak panggang gitu. Ya, mun yang dia kada nungkar pasti baju pian boyo panggang. Abi mau biar berjalan di padang yang bau harum, masya Allah. Sampai bini bingung, abahnya kapan aku ikan? Dah, aku udah nggak apa aku baju pian bau harum. Aku udah lewat di padang orang berjual minyak harum. Di padang orang membakar dupa, tak umpan bau harum. Padahal bajunya kelas biasa, muka minyak harum pada suah. Tapi mau hendak pula ke kondangan, lewat dulu di jalan orang berjual minyak harum. Bagus juga ya kalau daripada manggil. Lewat aja kembali baunya, pulang kali ke kondangan orang cium-cium harumnya sedikit aja. Padahal sekedar umpan lewat terjadi pada orang berjual minyak harum, baju seorang terpalit minyak harum. Apalagi itu kan minyak harumnya belum kayak jarak tuh palit-palitan semua. Lewat di palitakannya, lewat palitakannya, dibakar ini palitannya harumnya. Saporan baju, masya Allah, dapat palitan yang bagus. Tadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa rahmatullah. Kesimpulannya, apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah ini menjadi renungan bagi kita kemana kita mengarahkan cinta kita. Ma'ahbabta syarilah kunta lahu abdan. Tidaklah kamu menyukai daripada sesuatu kecuali kamu akan dijadikan budaknya orang yang kamu cintai. Wa huwa la yuhibbu, dan dia Allah tidak suka, tidak mencintai antakuna li ghairihi abdan. Kamu menjadikan selainnya itu budaknya, atau selainnya menjadi Tuhannya. Jadi Allah kada suka kita mencintai kepada selainnya. Allah kada ketujuh kalau kita itu menjadi budak, menjadi hamba selainnya. Selain siapa? Selain Allah.
Kalau sudah kita tahu bahwa Allah kada suka, jangan lagi kita buat seperti itu. Kalau kita memperbuat berarti kita menantang sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Orang yang terus melakukan sesuatu yang tidak disukai menunjukkan keingkarannya atas kecintaannya kepada orang yang dia cintai itu. Bilang cinta tapi dia selalu ingkar dengan apa yang diinginkan oleh yang dicintainya, maka cintanya dusta, palsu, karam. Pembuktian cinta itu harus selalu ada. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ujar Allah, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Ayat yang lain apa hasil itu wahum la yuftanun. Ingat tak? Ahasiban nas ayyutraku qalu amanna wahum la yuftanun. Ya, ataukah manusia itu mengira setelah dia mengatakan aku beriman kepada Allah, mereka kada diuji? Dan mereka diuji. Wahum la yuftanun. Ya, mereka apakah tidak diuji? Pasti diuji. Ketika dia mengatakan Allah adalah yang aku cintai, maka Allah uji kecintaan kita. Kita yang mengatakan Allah yang kita cintai, Allah akan menguji cinta kita. Kenapa jadi Allah uji? Karena membedakan mana yang muncul cinta, mana yang dusta cinta, yang mana yang cintanya bujuran, yang mana cintanya palsu. Itu akan ketahuan. Ya Allah, masa kita ajak keluarga kita menuju cinta yang palsu? Jangan. Cukup kita bahari, atau kemungkinan kita bahari kada pernah beramian, lalu masa kecil kurang bahagia, anak dilampiaskan. Ya, apalagi umpama ada wasiat dari kainnya, ada wasiat dari kuitan si kita bahwa jangan membawa cucu lah perjalanan malam-malam yang tidak disenangi. Pesan itu jadikanlah wasiat untuk menyenangkannya. Kita membacakan hadiah pahala buat kuitan kita, tapi sesuatu yang tidak disukai kuitan kita lakukan, itu bohong namanya. Bohong. Ya. Kuitan kita ada ketujuh yang namanya mabukan, lalu kita mengadakan haulan tiap tahun, tapi kita mabukan juga. Buat apa mengadakan haul tiap tahun, tapi kita sambil melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh kuitan kita? Bohong. Kita bakal membuat senang buat kuitan kita. Lakukan apa yang dia senangi, itu hadiah yang terbaik buat kuitan kita. Yang dia senangi yang kayak apa? Yang dia senangi yang sesuai, yang selaras apa yang disenangi oleh Allah. Ada kawan juga dia kalau mengandalkan kuitanku pasti senang namanya main judi juga lah. Yang disenangi oleh kuitan kita itu selaras dengan apa yang disenangi oleh Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina